Ya, Yang Mulia Sangga, izinkan saya untuk memberikan ceramah Dhamma hari ini. Mari sebelum memulai Dhamma Talk pada siang hari ini, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Karuna sita hadayang panyapajota wihata mohatamam sanara maraloka garung wande sugatang gati wimutam. Dengan hati yang sejuk karena welas asih, menghalau kegelapan delusi dengan cahaya kebijaksanaan, dihormati oleh para dewa dan manusia, aku bersujud kepada Sang Sugata yang terbebas dari kelahiran kembali. Buddha bawam bawetwa cewa sacikatwa ca yam upagato gata malau wande tama nutaran damam. Bahkan Sang Buddha sendiri setelah mengembangkannya dan merealisasikan kebuddhaan, aku menghormat kepada Dhamma yang tertinggi itu, yang telah beliau capai tanpa noda. Sugata saorasanam putanam marasena matananam atanam pisamuhang sirasa wande arya samgam. Kepada Sangga Mulia, putra-putra Sang Sugata, para penghancur bala tentara Mara, himpunan mulia yang beranggotakan 8 golongan, aku bersujud dengan segenap kepalaku. Itime pasana matino ratana taya wandana mayam punyam yam suwihatantarayo putwatasa nubawena. Demikianlah dengan pikiran penuh keyakinan aku telah melakukan perbuatan penuh jasa berupa penghormatan kepada Tiratana 3 permata. Berkat kekuatannya segala rintanganku tersingkirkan dengan sempurna. Sadu, sadu, sadu. Ya. Selamat sore, Sukihoto, salam metta, namo buddhaya. Ya, yang mulia Sangga, ya, para sialei, para pejabat dari Kemenak Ditjen Agama Buddha, Bapak Supradi dan jajarannya,
juga kepada pengurus yayasan, komunitas KSN, dan para panitia serta umat sekalian. Di kesempatan ini kita berkumpul ya, bersama-sama melakukan kebajikan yang sangat besar, mahadana. Bagaimana rasanya? Happy? Happy enggak? Oke. Ya. Sebelum berbuat baik harus happy. Pada saat berbuat baik harus happy. Dan juga setelah berbuat baik Anda juga harus happy. Itu yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Ubah Cetana. Ya, munca cetana dan apara-para cetana kita jaga dengan baik. Nah, oke. Saat ini waktu terus berjalan ya, tanpa sedetik pun berbalik arah. Di dalam riuhnya kehidupan kita sehari-hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan berganti tahun. Setiap manusia pasti mencari cara untuk menanam benih kedamaian, baik untuk kebahagiaan dirinya saat ini, maupun sebagai wujud cinta kepada mereka yang telah mendahului. Artinya kita akan mencari cara untuk melakukan kebajikan. Gitu. Nah, seringkali ya, kita menunda untuk berbuat baik. Berpikir bahwa masih ada waktu kok. Besok-besok aja deh kalau lagi sempat. Berpikir seperti itu. Atau nanti ketika momennya tepat, saya akan lakukan nanti. Ya. Namun dalam hukum semesta, kesempatan untuk menanam kebajikan yang agung itu tidak selalu datang setiap hari. Seperti momen mahadana ini. Tidak mungkin ada setiap hari mahadana. Ya dah, mungkin ini mau dibilang yang pertama kali. Perdana 1000 jubah kepada sangga bersama-sama. Mungkin. Perlu dicek berikutnya. Ya. Nah, di sini kesempatan untuk menanam kebajikan agung sekali lagi tidak selalu datang setiap hari. Dan hari ini kesempatan itu telah tiba di hadapan Anda. Anda sudah melaluinya. Mahadana kepada sangga atau yang dibilang sanggadana. Sanggadana berdana kepada sangga. Ya. Kenapa dibilang berdana kepada sangga? Mengapa kebajikan ini sebagai kebajikan yang besar atau mahadana, dan bagaimana tindakan ini mampu memancarkan manfaat yang luar biasa hingga melintasi batas kehidupan melalui patidana. Ya. Ibarat seorang petani ya ingin mendapatkan panen yang melimpah. Ya, petani itu tidak hanya membutuhkan benih yang baik, tapi juga lahan yang subur, ya, yang bebas dari hama. Nah, dalam konteks spiritual, sangga atau komunitas para bijaksana yang mendedikasikan hidupnya demi kelestarian dhamma, yang menjalankan moralitas dan juga menempuh kehidupan suci adalah punya kita. Ladang kebajikan yang tiada taranya di dunia. Ketika Anda melakukan sanggadana, ya, Anda tidak berdana kepada individu perorangan biku, ya, melainkan kepada institusi atau komunitas suci yang menjaga obor kebenaran tetap menyala di dunia ini. Ya, oleh karena itu, ketulusan yang Anda tanam di ladang yang subur
ini akan menghasilkan buah kebajikan yang matang, luas, dan berlipat ganda. Ya, dikatakan di dalam Etawatu Atakata, ayan cako dakina dina sanggang hi supati tita diga ratang hitataya tanaso upakapati. Yang artinya persembahan yang diberikan ini, yang kokoh didirikan atau diberikan kepada sangga, akan membawa manfaat bagi dia yang sudah meninggal untuk waktu yang lama. Hal itu segera membuahkan hasil. Ya, jadi bagi para leluhur kita, sanak keluarga kita yang membutuhkan jasa kebajikan karena mereka terlahir di kondisi yang tidak menyenangkan, akan sangat-sangat bermanfaat ketika kita melakukan sanggadana. Ya. Lalu mengapa disebut sebagai mahadana? Ini adalah kebajikan yang besar dan yang merupakan kekuatan dari kebersamaan. Anda berkumpul di sini karena sama-sama mau berbuat baik. Anda berkumpul di sini sama-sama untuk mensukseskan persembahan 1000 jubah kepada sangga. Itulah kebersamaannya. Ya. Ya, Anda datang dengan niat yang tulus untuk mensukseskan acara ini. Ya. Inilah istimewanya. Ya, datang karena ketulusan untuk bersama-sama melakukan persembahan 1000 jubah ini. Nah, jika dalam keseharian atau momen perayaan biasa, ya mungkin Anda umumnya hanya mempersembahkan 1, 2, atau beberapa jubah saja. Ya. Nah, kepada sangga. Tapi hari ini di tempat ini, ya, Anda bergerak bersama untuk menggenapi sebuah persembahan agung berupa 1000 jubah. Luar biasa. Ya. Angka ini mau dibilang bukan sekedar statistik saja, melainkan simbol bentangan keyakinan yang luar biasa masif dari Anda, dari umat manusia yang hadir dan turut serta pada hari ini. Mungkin kita nggak kenal satu dengan yang lain. Anda datang dari berbagai penjuru arah ini, ya kan, khusus untuk acara ini. Inilah kekuatannya. Inilah bentuk keyakinan yang luar biasa terhadap kebaikan itu sendiri. Makanya momen ini sangat istimewa. Ya, sangat istimewa untuk bisa kita lewati dan untuk kita bisa kenang berikutnya. Momen mahadana ini. Nah, ya, inilah letak keindahan spiritualnya. Di sini dikatakan tidak ada persembahan yang terlalu kecil. Anda bersama-sama menyerahkan 1000 jubah kepada sangga. Ya, walaupun secara pribadi Anda mungkin hanya mampu berdana 1 atau 2 jubah saja. Tetapi ketulusan yang Anda berikan tidak pernah berdiri sendiri. 1 jubah dari Anda hari ini telah dipersembahkan adalah kepingan sakral yang ikut melengkapi dan menggenapi terciptanya persembahan 1000 jubah ini. Ya, Anda jadi bagian momen ini. Seperti itu. Ya, ketika niat baik Anda
melebur kepada samudra kebajikan yang besar, maka nilai spiritual dari dana yang Anda lakukan ini ikut berlipat ganda, memancarkan energi kebajikan yang jangkauannya jauh lebih luas. Ya, inilah bentuk kebajikan kolektif, bersama-sama melakukan kebajikan. Sekali lagi. Ya, di sini ada 3 momen, ya, ada 3 kondisi yang terjadi. Yang pertama, momen pengkondisian acara Mahadana 1000 Jubah ini terjadi. Pengkondisian, yaitu para sponsor, para donatur, panitia, ya, dan semua pihak yang berperan untuk terselenggaranya acara Mahadana ini. Momen pengkondisian acara ini terjadi. Momen kedua adalah momen pengkondisian 1000 jubah terkumpul. Ya, ini adalah semua umat yang berpartisipasi berdana jubah sehingga menggenapi 1000 jubah itu sendiri. Momen yang kedua. Momen yang ketiga adalah momen pengkondisian penyerahan Mahadana 1000 jubah kepada Sangga. Yaitu Sangga Dana ini sendiri terjadi. Yaitu umat yang hadir dan ikut menyerahkan jubah bersama-sama. Jadi ada 3 momen ini yang sangat-sangat bernilai sesungguhnya. Semua memiliki nilai-nilai kebaikan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kontribusinya. Tapi membentuk kesatuan rangkaian proses kebajikan dari Mahadana ini. Ya, berbeda-beda tapi satu juga. Ya, jadi semua berkolaborasi. Semua saling mendukung, semua saling mengisi. Dan semua memiliki nilai-nilai tersendiri. Jadi tetap tidak bisa sama. Walaupun pada akhirnya itu akan membentuk kesatuan rangkaian proses kebajikan dari Mahadana itu. Ya, jadi Anda perlu memahami ini dengan baik. Oke. Nah, mengapa kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini? Sebuah kebajikan besar Mahadana hanya bisa terjadi ketika 3 hal bertemu dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, ada objek persembahan yang murni, yaitu jubah itu sendiri. Ya, ada ladang subur yang suci, yaitu para sangga, dan ada niat tulus dari Anda sendiri. Ada niat tulus. Dan hari ini, ketiga kondisi ini telah lengkap, dan Anda sudah menjalaninya bersama. Melewatkannya berarti membiarkan sebuah momentum spiritual yang langka berlalu begitu saja. Nah, Anda beruntung tidak melewatkan kesempatan ini. Sekali lagi, kesempatan berbuat baik yang besar tidak datang 2 kali dengan mudah. Ya, belum tentu besok ada lagi nih Mahadana. Jadi katakan, ya kan? Dan menyia-nyiakannya sama saja dengan kehilangan sesuatu yang berharga. Sudah di depan mata, tapi enggak diambil misalnya gitu. Ya kan? Bukan cuma gagal mendapatkan, tapi seperti kehilangan yang sudah di tangan. Mau dibilang seperti itu. Ya, sudah ada di tangan, tinggal digenggam, tapi hilang. Tapi sekali lagi,
Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Ya, Anda sangat beruntung memiliki kesempatan ini. Ya. Diibaratkan seorang menteri atau panglima yang diberi jabatan pemegang segel oleh raja. Jika ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, misalnya tugasnya itu tidak membagikan ya kekayaan atau biji-bijian sesuai instruksi raja kepada rakyat dan pasukannya, maka ia akan kehilangan jabatannya dan jatuh dari kemakmuran yang telah diperolehnya. Yaitu analoginya. Ya, jadi analogi ini, perumpamaan ini adalah sang menteri itu adalah ya Anda sendiri yang dipercayakan kesempatan untuk berbuat baik. Ada momen berbuat baik dan Anda dipercayakan untuk melakukan kesempatan berbuat baik. Lalu kegagalan menjalankan tugas raja, ya itu artinya jika Anda tidak memberi derma, padahal kesempatan telah ada. Ya, kesempatannya ada, tapi Anda nggak melakukannya. Lalu kehilangan jabatan dan kemakmuran, Anda akan jatuh dari kebajikan yang telah dimiliki. Artinya kesempatan itu sudah punya Anda. Dari buah kebajikan dan dari buah kebajikan di masa depan. Ketika tidak melakukannya, Anda tidak mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Maksudnya seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, ya Anda berhasil, sukses, beruntung punya momen ini. Kalau enggak, ya seperti yang analogi ini sekali lagi. Maknanya sama seperti pejabat yang harus bertindak sesuai amanah begitu kesempatan itu datang, kalau tidak ia akan kehilangan segalanya. Anda merasa bahwa bertemu lahan kebajikan seagung ini adalah semacam amanah yang harus segera dijalankan. Melewatkannya berarti kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar tidak berbuat apa-apa. Ya, ia akan benar-benar merosot dari jalur kebajikan yang sudah dibangunnya. Sekali lagi, ketika kita bertemu kesempatan baik, sesungguhnya itu bukti bahwa karma baik kita sudah matang. Ketika kita tidak melakukannya, berarti kita sedang melewatkan kesempatan itu. Dan belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Sekali lagi. Ya. Nah, maksudnya seperti jadi lain kali ketika Anda punya kesempatan berbuat baik, jangan tunda kebajikan Anda, jangan lewatkan kebajikan ini. Ini pesannya. Ya, karena balik lagi kebajikan tidak akan pernah, kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan itu kalaupun ada, itu adalah kesempatan yang berbeda. Makanya dalam Abhidhamma ada istilahnya asangkarikang, ya, spontan, langsung kerjakan, tanpa istilahnya ragu, tanpa khawatir atau tanpa malu misalnya, ya tidak malu, lakukan saja. Oke. Nah, kebajikan yang besar sekali lagi yang Anda lakukan ini tidak akan ya berhenti pada diri pelaku saja. Ya, kebajikan tersebut memiliki sifat alami untuk meluap dan mengalir. Disinilah indahnya konsep patidana atau pelimpahan jasa. Seringkali ya kita merasa rindu atau ingin berbuat sesuatu untuk para leluhur, orang tua atau kerabat yang telah tiada. Kita ingin membalas budi mereka. Namun ruang dan waktu telah memisahkan kita. Ya. Kita tidak bisa lagi mengirimkan materi fisik kepada mereka. Namun ada satu dalam tanda kutip nih mata uang semesta. Ya,
yaitu kebajikan yang bisa menembus alam kehidupan yang berbeda, yaitu arus energi kebajikan yang merupakan dalam tanda kutip mata uang semesta, bisa trans kehidupan, ya. Seperti itu. Maka Anda memiliki potensi itu hari ini. Anda membuat kondisi itu untuk bisa berbagi kepada mereka yang memang membutuhkan. Mereka-mereka yang terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Ya. Lalu pertanyaannya, mengapa sebagian dari mereka yang sudah meninggal justru terlahir di alam yang penuh kekurangan itu, menjadi peta, ya, sehingga butuh pelimpahan jasa dari kita yang masih hidup. Buddha katakan di sini, seseorang adalah pembunuh makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, ya, melakukan perbuatan asusila, berbohong, dan minum minuman yang melemahkan kesadaran, dan memiliki pandangan salah. Dengan hancurnya tubuh, setelah kematian, ia terlahir di alam peta. Ya. Dia bertahan di sana dengan apapun yang merupakan makanan makhluk-makhluk di alam peta. Ia tinggal di sana dengan cara demikian. Atau apapun yang diberikan dari sini oleh temannya, rekan, sanak keluarga atau kerabat, dengan itu ia bertahan hidup di sana. Nah, demikian adalah keadaan yang memungkinkan di mana bagi seseorang yang berada di sana, persembahan itu bermanfaat. Jadi karena pelanggaran sila dan juga karena memiliki pandangan salah, bisa menjadi modal kita terlahir sebagai peta. Ya, Anda harus ingat ini, penyebab kelahiran di alam peta. Jadi nggak cuma bahas makhluknya saja, tapi kita harus juga tahu sebabnya apa. Sebab lainnya, kenapa seseorang terlahir sebagai peta, dikatakan di sini, Yebu yenahi sata tanhaya peti wisayang upapa janti. Sesungguhnya kebanyakan makhluk terlahir di alam peta karena dorongan tanha atau nafsu keinginan. Karena nafsu, ini berhubungan dengan loba. Ya. Untuk memahami lebih dalam mengapa tanha bisa menjerumuskan makhluk ke alam peta, ya, kita bisa lihat bagaimana kata cinta atau kemelekatan itu sendiri dibedakan dalam ajaran. Guru-guru zaman dulu menerjemahkan meta dari meta parami itu sebagai cinta. Demikian pula mereka yang menerjemahkan pema itu juga sebagai cinta. Ya, namun cinta yang dimaksud dalam meta memiliki makna khusus, sedangkan cinta yang dimaksud dalam pema itu bersifat umum. Ada 3 jenis pema, ya, tanha pema, gehasita pema, dan meta pema. Tanha pema itu adalah cinta antara laki-laki dan perempuan yang muncul karena kemelekatan dan keserakahan. Ya, itu dikatakan tanha pema. Yang kedua, gehasita pema. Keterikatan antara orang tua dan anak-anak, antara kakak dan adik, yang didasarkan karena menetap bersama
dalam rumah yang sama. Itu dikatakan geha sita pema. Lalu metapema, cinta kasih atau kebaikan yang tidak terbatas yang ditujukan kepada makhluk-makhluk lain demi kesejahteraan mereka. Nah, itu 3 jenis pema. Baik tanha pema maupun geha sita pema itu tidak bersifat mulia. Ya, yang pertama itu berdasarkan nafsu atau tanha raga. Ya. Sedangkan yang kedua adalah geha sita pema itu berdasarkan loba, keserakahan. Ya. Keduanya berakar dari tanha. Akar yang sama yang menjerumuskan makhluk ke alam peta. Makanya dalam Tirokuda Sutta dikatakan mereka berkumpul di jalan-jalan, di kusen-kusen, di pintu-pintu rumah mereka sendiri. Artinya rumah mereka sebelumnya, ya mereka tidak sadar mereka meninggal, lalu jadi peta dan melekat sama rumahnya sendiri. Melekat sama rumah sendiri artinya melekat sama keluarganya sendiri, melekat sama istri atau suaminya sendiri, jadi mereka menunggu. Nah itu. Karena kemelekatan, karena bukan kemelekatan, tanha. Ya, jenisnya adalah tanha pema dan geha sita pema. Itu yang menyebabkan seseorang terlahir sebagai peta. Ya. Nah, jika tanha pema dan geha sita pema lah yang menyerumuskan ke alam peta, ya, maka Anda harus mengembangkan yang namanya metapema. Jika dana yang Anda berikan pada hari ini dilandasi oleh metapema, maka cinta yang tidak mengharapkan balas murni demi kebahagiaan mereka. Ya, metapema harus Anda kembangkan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Supaya kita tidak terjebak menjadi peta. Nah, ketika mereka yang telah tiada atau para peta ini ikut bersuka cita atas mahadana kolektif yang baru saja Anda lakukan, batin mereka akan dipenuhi kedamaian. Ya, ini akan meringankan penderitaan mereka dan mendorong potensi karma baik matang lebih awal. Ya, dan menuntun mereka menuju alam yang lebih bahagia. Jadi konsepnya seperti itu ya. Ya, jadi mereka harus happy melihat kebajikan yang Anda lakukan. Karena kebahagiaan itu mematangkan karma baik mereka lebih awal. Ya, sehingga memotong karma buruk mereka sehingga mereka terlahir di alam yang lebih baik lagi atau berubah kondisinya menjadi lebih baik lagi. Ya, karena Anda yang memicunya gitu. Nah, karena bagi para peta 3 faktor yang penting, yaitu turut bersuka citanya mereka sendiri. Ya, mereka harus ikut bermudita cita. Persembahan oleh para pemberi dana, harus ada persembahan dulu. Dan keagungan dari persembahan yang diberikan, nilai kebajikan itu pun juga menentukan. Maka persembahan itu akan menghasilkan buah pada saat itu juga. Makanya kita harus belajar ya, belajar bermudita cita. Belajar untuk berbahagia melihat kebaikan orang lain. Itu modal kita untuk keluar jadi peta sesungguhnya, kalau jadi peta. Kalau enggak, kalau kita bisa jadi peta, melihat sanak keluarga kita berbuat kebaikan, kita enggak happy, enggak lewat kita dalam peta. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan mudita cita. Nah, bagaimana pelimpahan jasa itu bekerja? Ya, pelimpahan jasa terjadi melalui 3 unsur, yaitu ada kebajikan yang dilakukan. Anda sudah melakukannya,
ada pihak yang dituju, yaitu sanak keluarga atau leluhur yang menjadi peta. Petanya pun harus para datu pajiwika peta. Ya. Dan yang ketiga, pihak yang dituju itu mengetahui serta bersukacita atas kebajikan yang dilakukan. Ya. Penting Anda perlu ketahui nih. Kalau Anda tahu leluhur Anda jadi peta. Petanya pun harus para datu pajiwika peta. Setelah Bante jelasin begini, Anda mau pelimpahan jasa Anda tersampaikan, nyampe ke keluarga Anda. Kira-kira mau nggak? Mau ya. Kalau mau mereka jadi peta dulu gitu. Baru mereka bisa terima manfaat pelimpahan jasanya langsung. Kalau nggak jadi peta, nggak bisa. Petanya pun harus para datu pajiwika peta. Makanya ada orang yang bilang, kira-kira nyampe nggak nih Bante pelimpahan jasa saya? Ya kan? Nah kira-kira seperti itu. Ya, jadi Anda udah jelas nih ya. Jadi nggak usah kepo lah nyampe atau nggak nyampe ke pelimpahan jasa kita gitu. Ke orang yang kita tuju. Ya sudah, lakukan saja sebaik mungkin dengan hati yang tulus. Sehingga itu akan ya berkembang dengan sendiri. Kalau mereka butuh, kalau memang keluarga kita ada yang butuh, mereka pasti akan terima. Dan Buddha katakan tidak mungkin ya di alam peta itu kosong dari sana keluarga kita. Tidak mungkin dikatakan. Nah, berikutnya nih yang umum. Pelimpahan jasa kalau gitu harus sebut nama secara spesifik untuk sampai atau enggak? Perlu disebut enggak tuh? Kira-kira. Nah, pertanyaannya, ya tidak selalu. Kalau kita mengetahui langsung, keluarga kita jadi peta, sebut langsung. Jelas, pasti. Tapi kalau tidak, ya contohnya adalah Raja Bimbisara, kasusnya. Raja Bimbisara menjadi bukti bahwa keluarga mereka, keluarga Raja Bimbisara yang terlahir di alam peta sejak 92 kapa yang lampau. Lama sekali, suatu rentang yang begitu panjang, sehingga nama dan wajah mereka pun sudah tidak lagi dikenali oleh siapapun yang hidup saat ini. Ya seperti yang video tadi disebutkan, keluarga saya, Raja udah nggak tahu, 92 kapa. Ya, tapi tetap dapat menerima manfaat langsung ketika pelimpahan jasa dilakukan untuk mereka. Ya, jadi tidak harus sebut nama, yang penting dari niat. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah ketepatan menyebut nama, melainkan ketulusan niat dan kesediaan pihak yang dituju untuk bersukacita atas kebajikan yang dilimpahkan. Kita melakukan kebajikan sebesar apapun, kalau kebetulan dia jadi peta, tapi dia nggak happy, ngapain boros-borosin berdana? Habis dia tuh capek-capek kerja dibuang-buang. Ya nggak dapat juga itu, nggak berhasil juga untuk ditolong. Ya, makanya di sini kita harus mengembangkan mudita cita. Kita harus mengembangkan pikiran yang berbahagia atas kebaikan orang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, manfaat besar yang Anda lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya, hukum alam selalu adil. Kita melepaskan sesuatu dengan ketulusan yang besar demi menyokong sangga dan demi kebahagiaan luhur. Ego kita sedang kikis. Itu. Dampak spiritual dari Mahadana ini akan memberikan 3 manfaat yang utama yang nyata bagi Anda.
Yang pertama adalah pembersihan batin, kalau Anda melakukannya dengan tulus. Sifat mengikis, yaitu akan mengikis sifat kikir dan kemelekatan, menggantinya dengan rasa jernih, ringan, dan bahagia, karena telah menjadi bagian dari sebuah sejarah kebajikan yang besar. Bagaimanapun sejarah akan mencatat momen ini. Ya, mencatat nama Anda menjadi bagian dari kebajikan yang besar ini. Lalu kedamaian pikiran, mengetahui bahwa kita telah menunaikan kewajiban moral dan bakti kepada leluhur dengan persembahan terbaik, itu akan membawa kebahagiaan batin yang mendalam. Kalau Anda akan kenang momen ini, Anda akan selalu menghasilkan kebahagiaan. Ini yang dibilang apara-para cetana. Ya, makanya kebajikan itu harus dikenang ya. Jangan dilupakan. Kebajikan harus Anda kenang supaya di momen apara-para cetana terus menghasilkan kebajikan baru. Terus menghasilkan kebajikan baru. Jangan dibilang, ada yang bilang kebajikan lupain aja, jangan nanti jadi sombong gitu ya. Itu salah sudut pandang. Justru kebajikan harus Anda kenang terus. Bahasanya munculkan lagi, kalau lagi merenungkan, lagi diam, ya Anda renungkan kebajikan ini. Oh, saya sudah pernah ikut dalam Mahadana, saya terlibat, saya berpartisipasi dalam Mahadana ini. Ya, Anda ingat lagi kebajikan ini. Lalu perlindungan spiritual, kebajikan kolektif yang besar itu bertindak sebagai perisal dan modal spiritual yang kuat yang akan mendukung kelancaran, kesehatan, dan keharmonisan hidup Anda serta keluarga Anda. Nah, jadi Mahadana 1000 jubah ini yang didanakan kepada Sangga adalah bukti nyata bahwa sebutir pasir kebajikan ketika dikumpulkan bersama ribuan ketulusan lainnya akan menjelma menjadi sebuah gunung spiritual yang kokoh, yang mantap, dan menjadi jembatan emas yang menghubungkan bakti kita di dunia ini, ya saat ini, dengan kedamaian para leluhur di alam sana. Ya, gitu. Jadi mari kita jaga pikiran tetap jernih, penuhi hati dengan keyakinan, dan biarkan setiap bait pelimpahan jasa dari persembahan agung ini menjadi berkah yang tak berkesudahan bagi semua makhluk. Sekali lagi, buat potensi itu. Ya, dikatakan di sini dalam Petawatu Atakata, yang kinca ramanang katwa daja danang amacari uba pete ca araba atawa watu dewata. Ya, jadi dikatakan dengan menjadikan objek apapun sebagai alasan, seseorang yang tidak kikir hendaknya memberikan dana, baik yang ditujukan bagi mereka yang telah meninggal maupun bagi para dewa penunggu tempat. Jadi selain kepada para peta, ya kita juga perlu melimpahkan jasa kepada para dewa penjaga tempat. Ini dikatakan dalam Petawatu Atakata. Ya. Lalu kebajikan yang kita limpahkan hari ini tidak hanya menjangkau leluhur, ya, tetapi juga meluas kepada makhluk-makhluk yang lain yang berdiam di tempat ini. Ya, para dewa penjaga yang turut menyaksikan dan menjaga kelancaran prosesi Mahadana kita ini. Ya, Cataro Cak Maharaje Lokapale Yasasine Kuwerang Dataratanca Wirupakang Wirul Hakam Te Cewa Pujita Honti Dayaka Cak Anipala. Ya, dalam bahasa Palinya artinya, dan bagi 4 maharaja, para pelindung dunia yang termasyur,
Kuwera, Datarata, Wirupaka, dan Wirulaka, mereka juga dipuja dan para pemberi dana tidaklah tanpa hasil. Ya, sekali lagi penyebaran pelimpahan jasa atau berbagi kebajikan yang Anda sudah lakukan ini juga kepada para dewa, termasuk keempat raja dewa. Ya, Maharaja Dewa. Ya. Jadi makanya ada pembacaan etawata, ya kan, etawata camehi sambatang punya sampadan sabe dewa anumo dan tu. Nah, semua para dewa termasuk ya, 4 raja dewa itu sendiri. Dan itu ada referensinya dari teks. Ya. Nah, dengan kekuatan pelimpahan jasa kebajikan Mahadana ini, ya, mengkondisikan 4 maharaja dewa selalu melindungi bumi Nusantara Indonesia dan juga kedamaian dunia. Ya, kita kondisikan seperti itu, gitu. Nah, dikatakan lagi, Yasming padese pandita jatiyo wasang kapeti eta sanyate silawante brahmacarayo bojetwa tataya dewata asung tasang dakinang adise tak pujita pujayanti manita manayantinang tato mata orasang putang iwa dewata nang anukapanti dewata nukampito poso sada badrani pasanti. Ini dalam Mahawaga Pali Sunida Wasakarawatu dikatakan, dimanapun orang bijak menetap, hendaknya di tempat itu ia menjamu makan orang-orang yang bermoral, yang terkendali, yang terkendali dirinya dan menjalani kehidupan suci. Kepada para dewa yang telah lama berdiam di tempat itu, hendaknya ia melimpahkan jasa kebajikannya. Dewa-dewa yang telah dilimpahi jasa akan membalas dengan perlindungan, yang telah dihormati akan membalas dengan penghormatan pula. Maka mereka pun akan mengasihinya, bagaikan seorang ibu mengasihi putra kandungnya sendiri. Dan orang yang dikasihi atau mendapat simpati oleh para dewa akan senantiasa mengalami keberuntungan yang baik. Jadi selain kepada para leluhur, Anda juga bisa melimpahkan jasa kepada para dewa. Ya, Anda bisa juga ya baca etawata salah satunya supaya lebih jelas. Kira-kira seperti itu. Ya, sebagai penutup dari rangkaian Mahadana ini, ya, dengan kekuatan kebajikan dari Mahadana ini, cirang titatu sadamo dame hontu sagarawa. Dhamma sejati bisa terkondisi bertahan lama dan semua makhluk bisa menghormati Dhamma. Ya, dengan kekuatan Mahadana ini, sabepi sata kalena sama dewo pawasatu. Semua dewa hujan menurunkan hujan di waktu yang tepat. Yata rakinso porana surajano tatewimam. Seperti raja yang baik di masa lalu memberikan perlindungan, demikian juga Raja Rakatu Damena Atanoa Pajam. Raja yang saat ini berkuasa melindungi orang-orang dengan selayaknya seperti ia melindungi putranya. Sadu, sadu, sadu. Ya, dengan kebajikan Mahadana ini juga, ya, semoga menjadi sebab kebahagiaan bagi semua makhluk, ya, dengan kekuatan dari kebajikan Mahadana ini juga mengkondisikan Anda semua bertumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadu, sadu, sadu.